Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridhonya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat dan tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Perkenalkan, nama saya Dr. Anda Nunti Sibuea, MSI. Saya adalah salah satu dosen mengajar di Fakultas Ilmu Administrasi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia di Medan. Adapun mata kuliah yang saya ajar yaitu mata kuliah pengambilan keputusan dengan bobot 2 SKS dan total 12 kali pertemuan selama 1 semester. Mata kuliah ini berisikan muatan tentang latar belakang suatu keputusan yang harus diambil, tujuan dan fungsi pengambilan keputusan, jenis-jenis keputusan dasar, pengambilan sebuah keputusan, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan sebuah keputusan, yaitu pembuatan diagram pohon. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam bidang pengajaran untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2025. Adapun metode yang saya terapkan pada pembelajaran ini yaitu menggunakan metode DIA, Delivery Interaction Assessment. Pada tahap delivery, saya menyampaikan materi dengan menggunakan slide PowerPoint dan juga video pembelajaran. Kemudian tahap interaction, saya memfasilitasi mahasiswa untuk berdiskusi mengenai materi yang dipelajari. Nah, yang terakhir, tahap asesmen, saya memberikan kuis dan juga tugas kelompok pada mahasiswa berupa soal dan permasalahan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Adapun tujuan saya menggunakan metode ini yaitu untuk memberikan pengalaman belajar lebih lengkap dan efektif bagi mahasiswa. Tahap interaction dan assessment yang beragam menggunakan atau memungkinkan mahasiswa untuk memahami konsep pengambilan keputusan secara mendalam dan mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu mensimulasikan dan latihan. Soal tujuan supaya mahasiswa terlatih dalam pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan resiko, data, dan pemilihan yang ada. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu mempresentasikan hasil analisis studi kasus atau hasil diskusi kelompok untuk melatih kemampuan berkomunikasi dan kerja tim. Tujuannya agar mahasiswa mampu mengembangkan dan menyampaikan ide dan melatih rasa percaya diri. Juga mahasiswa mampu memberikan
yang telah dilakukan untuk memperbaiki pemahaman dan memberikan pengarahan lebih lanjut dengan tujuan memastikan pemahaman sesuai dengan capaian pembelajaran. Mata kuliah ini adalah bagian penting dari pembelajaran mahasiswa, karena dalam kehidupan sehari-hari baik sebagai individu maupun bagian dari organisasi, kita tidak pernah lepas dari pengambilan keputusan. Keputusan yang kita ambil hari ini akan berdampak pada masa depan kita. Oleh karena itu, memahami bagaimana pengambilan keputusan yang tepat adalah hal yang sangat penting. Nah, baik, pada kesempatan ini saya akan tampilkan cuplikan video pengajaran saya di ruangan kelas pada mata kuliah pengambilan keputusan. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Sehat-sehat kan semua? Sehat. Oke, baik. Sebelum kita memulai mata kuliah kita, marilah kita semuanya berdoa menurut agamanya masing-masing. Baik, seperti semester yang lewat atau minggu yang lewat sudah kita mempelajari yang materinya pengambilan keputusan, seperti yang ada di dalam ini. Kita melihat definisi pengambilan keputusan, ya. Pengambilan keputusan itu ada beberapa. Satu, proses memilih satu alternatif yang terbaik dari beberapa opsi yang tersedia. Kemudian, fokus pada pemecahan masalah sistematis. Poin terakhir adalah dasar dari semua aktivitas manajemen dan kepemimpinan. Sekalian tadi, ya. Kemudian jika kita melangkah kepada tujuan pengambilan keputusan itu, seperti minggu yang lewat yang sudah kita pelajari tentang tujuan pengambilan keputusan itu, tentunya semuanya sudah mengerti apa itu sebenarnya tujuan pengambilan keputusan itu. Dalam sehari-hari juga kita harus bisa kita mengambil keputusan kita sendiri. Contoh, keputusan hari ini saya akan berangkat, ya, ke kampus untuk kuliah, dan saya harus mampu membuat tujuan saya itu apa, ya. Nah, contohnya kalau mengambil keputusan itu, keputusan saya hari ini ke kampus, ya jelas ngajar ataupun belajar agar saya nanti mengetahui apa yang terjadi keputusan itu. Ya. Jadi itu suatu keputusan itu. Pasti saya memutuskan pada hari ini saya akan masuk ke kampus. Jadi jangan keputusan itu nanti karena kawanmu memutuskan kamu ke kampus nggak? Enggak. Jadi kita harus bisa membuat keputusan sendiri. Ya. Nah, kemudian supaya kita tahu
Tidak, harus berkolaborasi kita untuk membuat keputusan ini. Harus kerjasama. Segala membuat keputusan harus kerjasama, harus kesepakatan, ya. Tapi tidak boleh saya sendiri memutuskan, karena keputusan itu adalah keputusan bersama, ya. Keputusan bersama nggak boleh satu orang memutuskan. Tapi kalau udah setuju, 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 setuju. Coba siapa yang setuju membuat atau memilih ketua organisasi? Kalau sudah ada semua setuju, kalau ada 2 orang yang tidak setuju, sudah bisa kita pastikan bahwa dia ini adalah ketua. Kalau 2 orang, jadi keputusan itu contoh, ya, 20 orang membuat keputusan itu, tapi yang tidak setuju hanya 2 orang, sudah bisa kita memastikan, ya, karena 18 orang yang sudah setuju. Nah, begitu kira-kira, ya. Nah, lanjut lagi kita, ya. Sudah bisa kita membuat keputusan, oh udah deal, karena lebih banyak yang setuju daripada yang tidak setuju, seperti itu, ya. Begitu juga di sekolah. Nah, kemudian ini di sekolah pemilihan jurusan strategi belajar. Nah, di sekolah juga siapa kira-kira yang kita buat ketua jurusan kita? Nah, kalau kita buat ketua jurusan itu harus memang yang cerdas lah, ya. Harus memang yang aktif lah, harus yang inilah. Kita kan ada beberapa poin itu. Kalau kita mengambil suatu langkah yang membuat suatu dia menjadi organisasi ataupun membuat kebijakan yang kita sebenarnya nggak boleh kita tapi kita nanti memelas. Kita harus mengambil keputusan yang bijak, kemudian yang cerdas, yang aktif, ya. Ini nggak selalu absen-absen, ini kita ambil keputusan itu siapa? Membuat kebersamaan. Nah, seperti itu. Kalau kita misalnya membuat keputusan siapa penyelenggara kegiatan, begitu juga di kegiatan sosial. Di kegiatan sosial itu yang seperti apa? Kegiatan sosial seperti di gereja, keputusannya siapa panitianya, siapa bendaharanya, seperti itu tentang keputusannya. Nah, jadi saya berharap kalian itu sudah tahu tentang apa pengambilan keputusan. Ya, kemudian mengoptimalkan penggunaan dana tenaga kerja dan aset. Setiap organisasi punya aset. Sumber. Sama jawab, Bu. Coba sebutkan secara lengkap apa yang dimaksud dengan keputusan. Karena saat tadi sudah Ibu menyampaikan dan sudah menjelaskan. Tentu kamu sudah paham. Siapa bisa menjelaskan? Ya, Bu. Jadi perkenalan dulu, Bu. Nama saya Dimas Pau. Tadi yang menjadi pertanyaan Ibu tadi, apa yang maksud dengan pengambilan keputusan dan apa tujuan utamanya dalam organisasi. Jadi menurut pengalaman saya sendiri, Bu, pengambilan keputusan itu proses memilih satu alternatif yang terbaik dari beberapa pilihan yang tersedia untuk mencapai masalah dan mencapai tujuan tertentu. Jadi ada pun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan itu, Bu. Jadi yang pertama identifikasi masalah. Jadi kita perlu menentukan dengan jelas masalah yang perlu kita bicarakan ataupun tujuan yang ingin kita capai. Dan kedua, mengumpulkan informasi. Di sini kita harus mencari dan mengumpulkan data yang relevan untuk memahami masalah yang akan kita mencari alternatif solusinya. Yang ketiga itu identifikasi alternatif, yaitu mencari dan membuat dapat berbagai pilihan solusi yang mungkin kita butuhkan. Yang keempat itu evaluasi alternatif, yaitu untuk mendapatkan solusi yang paling efektif dan efisien. Yang kedua itu untuk mencapai hasil yang optimal sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga mendorong kemajuan individu ataupun organisasi dalam pertumbuhan dan kesuksesannya. Itu. Oh, mantap. Kita kasih. Coba kamu buat lagi pertanyaan yang kedua, siapa bisa kira-kira tentang sebutkan dan jelaskan 5 unsur, ya, 5 unsur dalam pengambilan keputusan. Siapa
Ini dijawab pertanyaan dari Ibu mengenai sebutkan dan jelaskan 5 unsur dasar dalam pengambilan keputusan HMT. Di sini menurut saya ada 5 unsur dari penjelasan Ibu tadi. Yang pertama masalah, yang kedua tujuan, yang ketiga informasi, keempat alternatif, yang kelima evaluasi dan implementasi. Yang pertama masalah, dimana masalah ini adalah situasi yang membutuhkan tindakan penyelesaian. Yang kedua tujuan, dimana tujuan ini hasil yang ingin dicapai melalui keputusan tersebut. Yang ketiga informasi, dimana informasi ini data yang relevan yang dibutuhkan untuk menganalisis masalah atau solusi. Yang keempat alternatif, dimana alternatif adalah pilihan dan solusi untuk mengambil keputusan. Dan yang terakhir evaluasi dan implementasi, dimana evaluasi dan implementasi adalah menilai setiap alternatif dan melaksanakan keputusan yang penting. Terima kasih. Iya. Tapi yang jelasnya setiap pengambil keputusan itu kita tetap berpihak dari kita sendiri ya, dan kita sendiri yang membuat keputusan itu. Ayo kita kasih dulu ya. Tadi sudah panjang lebar Ibu jelaskan tentang pengambilan keputusan. Ya, tentunya Ibu bertanya sampai di mana pemahaman? Ya, sampai di mana pemahaman kalian? Yang saya jelaskan tadi tentang pengambilan keputusan itu. Karena di dalam pengambilan keputusan itu pun, jika kita buat pertanyaannya, ada 3 hambatan. Ini dalam mengambil keputusan ini cuma ada hambatan-hambatannya. Ada beberapa 3 hambatan. Siapa bisa menyebutkan? Saya. Ini siapa yang bisa? Bisa? Coba siapa yang bisa? Ya udah, kamu ya. Oke. Ibu perkenalan dulu, nama saya Yulia Ibuha. Nah, langsung saja ada 3 hambatan utama dalam pengambilan keputusan ini. Yang pertama, adanya kurang informasi. Nah, artinya di sini, ketika seseorang atau organisasi tidak memiliki informasi yang cukup atau akurat, maka keputusan yang diambil bisa salah arah. Kurangnya data bisa membuat keputusan didasarkan pada asumsi atau dugaan, bukan fakta. Nah, contohnya yang kita ketahui di sini, yang pertama ada seorang manajer memutuskan membeli bahan baku dalam jumlah besar tanpa tahu tren permintaan saat ini. Artinya itu tidak sesuai dengan perkiraan sebelumnya. Terus yang kedua ada bias dan emosi pribadi. Nah, arti dari bias dan emosi pribadi ini artinya pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh perasaan kan tidak suka terhadap seseorang. Artinya itu tentang kepribadian kita, tidak sesuai dengan kita. Nah, ini bisa membuat objektivitas. Bias kognitif seperti confirmation bias, yaitu kita sendiri, cuma menurut pendapat kita sendiri. Nah, contohnya saja ada seorang pemimpin yang menolak ide bagus dari karyawannya karena punya masalah pribadi dengan artinya dia menyangkut-pautkan bahwa dia punya masalah dengan yang ini, jadi dia tidak setuju sama hal tersebut. Terus yang ketiga ada waktu dan lingkungan. Nah, keputusan yang harus diambil dalam waktu singkat atau dalam situasi penekanan seringkali tidak melalui proses pertimbangan. Baiklah, karena sudah panjang lebar tadi Ibu sampaikan tentang pengambilan keputusan ini, kita sekarang harus buat kelompok ya, atau bagaimana cara gaya mengambil keputusan itu ya. Coba kita berdiskusi bagaimana cara pengambilan atau gaya ya, gaya pengambilan keputusan ini. Baik.
pembangunannya tadi, yaitu juga apa itu pendekatan terstruktur itu, yaitu proses, ya, proses sistematis dengan identifikasi masalah pengumpulan, ya, pengumpulan informasi, analisis alternatif dan kesimpulannya. Kemudian ada juga di dalam kesimpulan itu adalah adaptasi berkelanjutan. Nah, apa itu evaluasi? Itu evaluasi pembelajaran dan penyesuaian terhadap situasi baru. Inilah sebagai kesimpulan, ya, untuk pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan ini sangat, ya, sangat bisa kita cermati, ya, sangat bisa kita cermati. Karena di dalam keputusan sekarang kita juga seorang individu, seseorang, kita berada di dalam keputusan itu. Kita sendiri yang memberikan keputusan. Oke? Nah, saya rasa sampai di sinilah tentang keputusan yang harus kita kerjakan dan harus yang kita cermati untuk ke depan. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Saya sampaikan kepada mahasiswa saya, ya. Mudah-mudahan apa yang saya kasih materi tadi yang saya sampaikan itu berkenaan, berguna buat kamu tentang pengambilan keputusan. Terima kasih dan salam sejahtera buat kita semua. Kita sudah kita selesaikan sampai saat ini, ya. Kita sudahi mata kuliah kita. Kita sambung untuk minggu yang akan datang.